teman-teman semuanya, hari ini kita mau minum teh keluar. Ya, kamu minuman dengan berapa gula? Aku cuma pakai satu gula kecil yang kayak gini. Karena aku ngurangi gula teman-teman karena untuk menuruni berat badan, diet. Yes. Yes. Aku gak ada kabar untuk ini info. Nggak ada. Teman-teman, aku pernah sampai ke angka 81 kilo, tapi sekarang sudah 77 atau 78. Berangsur-angsur pelan-pelan teman-teman. Apalagi hidup bagaimana di Turki? Hidup begitu ada happy-nya, ada susahnya, ada letihnya, ada bahagianya, itu campur aduk itu. Yang nama hidup pasti macam itu. Makanan-makanan bagaimana di Turki? Makanan ada yang udah menyatu sama lidah Indonesia, lidah aku. Ada yang masih belum. Setiap hari makanan Turki di rumah. Bagi dia enak teman-teman. Bagi aku ada yang enak, ada yang kurang pas dengan lidah. Kayak itu normal sih. Karena kita kan orang asing, beda cita rasa. Tapi enak banget. Ada yang asin juga, agak asin menurut kita, tapi menurut orang sini udah normal teman-teman. Tapi kamu sekarang berapa kilo? Di Indo kamu berapa kilo? Itu beda teman-teman ya, beda. Kamu dulu, di Turki berapa kilo? Aku dulu ambil berapa kilo? 3 kilo. 3? Ya. Di Turki? Wali, aku 10 kilo. No. Aku dulu berat normal aku pas kerja di Jakarta, di Padang tuh 75 kg. Kamu 65 di Konya. Bukan, 75. Sorry, 75 aku. Aku berat normal aku 75, tapi sekarang sampai 80 kemarin, 81. Guys, dia ambil di Turki 10 kilo. Enggak teman-teman, enggak ada. Setiap hari makan roti. Ya, makan roti itu nggak sehat teman-teman. Bikin berat badan nambah banget. Oke. Apalagi suka minum teh? Aku normal sih, palingan satu hari itu paling satu aja coba. Dengan limon atau nggak ada limon? Nggak ada limon. Pakai gula aja, satu gula ini cukup. Rindu Padang rendang. Padang. Insya Allah tahun depan ini kita balik, mau jalan-jalan, mau ke Padang, mau ke Lombok. Insya Allah kalau sempat dari Lombok kita nyebrang ke Bali, karena seberang Lombok itu kan kelihatan tuh kota Bali. Jadi dari Lombok kita ke Bali kalau nggak ada halangan. Tapi intinya yang paling utama itu harus ziarah, datang ke rumah orang tua, yaitu silaturahmi dengan keluarga, dengan ibu ayah, lepas rindu. Habis itu kita lanjut jalan. Doain teman-teman. Bagaimana inflasi Turki, uang Indonesia bagaimana? Inflasi di Turki sudah menurun. Yang tahun kemarin 2 tahun lalu itu di angka 89%. Tapi sekarang udah turun ke angka 35% teman-teman. Jadi perlahan-perlahan ekonomi Turki insya Allah akan membaik. Setahun atau 2 tahun lagi 2027 insya Allah ekonomi Turki udah stabil lagi teman-teman. Kalau masalah uang Turki masih jatuh sekarang. $1 itu di angka 40.000 lira teman-teman. Yang mana 2 tahun 3 tahun lalu itu $1 itu di angka 4.000 atau 8.000 kemarin. Oke, Wali. Bagaimana Konya, Bursa atau Istanbul? Bagaimana? Kalau aku sendiri sih lebih suka ke kota Konya sih, karena rindu banget Konya. Karena di Konya itu tenang, nyaman, karena objek wisatanya, religinya banyak banget. Tapi Bursa juga indah, nyaman juga, karena Bursa juga termasuk salah satu daerah yang cukup religinya cukup kuat teman-teman, termasuk Konya. Tapi kalau Istanbul, kalau untuk jalan-jalan oke, tapi kalau untuk tetap tinggal di Istanbul, no. Nggak rekomendasi teman-teman, karena kayak gini, tanjakan, rame, ribet. Instagram aku ada banyak yang bagaimana mahasiswa di Turki, mahasiswa. Kalau untuk
Kalau untuk beasiswa teman-teman banyak banget. Untuk beasiswa ke Turki itu banyak banget teman-teman. Salah satunya teman-teman bisa follow akun Instagramnya YTB. Itu ada di Instagram. Itu khusus untuk beasiswa ke Turki teman-teman. Itu udah banyak banget menyalurkan orang Indonesia yang kuliah di Turki. Oke, makasih Balik. Bagaimana menikah di Turki? Boleh menikah di Turki? Kalau menikah di Turki. Untuk gadis, untuk pria. Kalau untuk pria Turki, untuk pria boleh kamu, pria Indo. Gampang-gampang susah teman-teman. Karena apa? Karena yang pertama harus dipahami itu kita harus bisa bahasa Turki. Karena orang sini mayoritas nggak bisa bahasa Inggris. Jadi paling utama teman-teman harus tahu bahasa Turki teman-teman. Bahasa Turki, habis itu kalau udah bisa itu gampang aja cari kerja. Dan lagi-lagi untuk tinggal, sekarang ekonomi masih ada masalah, tapi setahun 2 tahun nanti insya Allah udah membaik, teman-teman bisa nggak apa-apa nikah di Turki, aman aja. Tapi kalau untuk gelin atau apa yang wanita Indo nikah sama orang Turki itu bagus juga sih sebenarnya, tapi hati-hati, banyak banget soalnya, tapi banyak juga kasus, hati-hati juga. Karena satu hal teman-teman, laki-laki Turki itu sedikit tinggi emosinya, temperamental, tapi nggak semua teman-teman, nggak semua, banyak juga yang baik, banyak juga, tapi banyak juga yang emosian. Jadi harus hati-hati, harus pandai memilah dan memilih, lihat baik-baik, habis itu baru nikah. Karena banyak kasus penganiayaan, istrinya dipukul, itu banyak teman-teman. So teman-teman hati-hati. Ini tunggu ada cahaya. Lebih baik ke hati-hati sih. Ya, hati-hati. Apalagi ada kata-katanya some question from Indonesia people. Itu aja sih teman-teman. I see your DMT, ada banyak Turkish menikah. Ya, itu aja sih kalau untuk menikah. Kalau untuk cari kenalan wanita Turki itu teman-teman bisa gunakan Instagram sih. Kalau aku sendiri rekomendasi untuk Instagram. Tapi kalau akun yang lain-lain itu nggak usah lah. Ada banyak kirim-kirim uang juga, ada people make fake ya. Oh. Itu hati-hati. Untuk teman-teman kalau ada yang minta kirim uang dari Turki atau apa orang Turki kirim uang ke Indonesia, itu lebih ke hati-hati aja. Jadi jangan terlalu percaya juga. Dan satu lagi teman-teman, ini banyak yang DM aku, wanita Indonesia itu pernah DM aku, DM istri. Satu hal yang harus teman-teman ingatkan, kalau mau menikah dengan orang Turki, laki-laki Turki, usahakan laki-lakinya datang ke Indonesia dulu, ketemu sama keluarga wanita dulu di Indonesia, nikah di sana, baru balik ke Turki, nggak masalah. Karena kebanyakan nanti kejadian itu wanitanya orang Indonesia, nanti wanita kita dari Indonesia yang terbang ke Turki duluan. Harusnya laki-laki yang duluan ke Indonesia teman-teman, kayak gitu. Jadi supaya kenal sama keluarga kita, jadi bisa bertanggung jawab dia jatuhnya. Kalau wanita yang nyamperin ke Turki itu bahaya sih. Ya. Di Turki kamu suka paling masjid apa namanya? Paling kamu suka? Masjid paling suka kalau Istanbul itu yang dua, itu yang masyhur itu yang apa? Hagia Sophia. Habis itu Sultan Ahmed Jami atau Blue Mosque. Kalau Bursa itu Ulu Jami pastinya. Kalau Konya itu banyak banget, itu masjid di samping makam Sultan Selim Jami. Ya, Sultan Selim Jami itu masjid di samping makamnya Syekh Maulana Jalaluddin Rumi di sana itu. Ada juga masjid yang satu lagi di Konya yang indah banget itu, Bibi. Apa namanya? Kita pernah ke sana. Yang pintunya tinggi-tinggi itu. Aziziyah Jami. Aziziyah Jami itu bagus banget. Dari Ottoman. Dari masa Ottoman dulu. Mantap. Itu sih yang aku kalau 3 tempat itu. Oke, hari ini sudah ada lagi question common guys. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab lagi teman-teman. Oke. Kita tunggu komen. Komen, tanyain apa aja tentang Turki.
tentang kita, nggak masalah, nanti kita bantu jawab, kita upload di akunnya istri. Oke, mantap. Bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium.